Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya membahas satu risalah yang bagus dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab Ta'ala, Imamud Da'wah, dan ana pribadi masih berkeinginan kuat untuk kita berbicara terutama di masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid. Maka ada satu lembar risalah yang juga ditulis oleh Syekh Imamud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang risalah ini ada di dalam kitab yang besar yaitu Ad-Durarus Saniyah, cuplikan yang ada di dalamnya. Sebagaimana biasa, risalah Syekh Muhammad adalah ringkas tapi syarat dengan faidah. Maka kita pelajari sedikit demi sedikit. Tadi kita katakan matannya dulu saja yang kita pelajari, kemudian nanti kita ambil faidah. Dan Anda harapkan ketika kita kajian seperti ini, ada yang muskilah, ada yang belum jelas, apalagi itu masalah akidah yang pokok, ditanyakan baik di dalam majelis ataupun di luar majelis. Ini faedahnya dua. Yang satu, kita mendapatkan kejelasan, apalagi perkara yang sangat mendasar dalam agama kita. Yang kedua, kita akan terselamatkan dari menasabkan maksud kepada pemilik penjelasan padahal bukan begitu maksudnya. Di antara bencana yang besar seperti itu, ya, bahkan itu tidak usah kalam ucapan manusia, ayat Allah diterangkan, menerangkan, oh maksudnya Allah begini, padahal bukan begitu maksud Allah. Nah, ini perlunya merujuk kepada bimbingan. Kalau orang yang menjelaskan, ya kepada yang menjelaskan maksudnya apa. Ya, oh ini Ibnul Qayyim maksudnya begini, Ibnu Taimiyah maksudnya begini, Syekh bin Baz maksudnya begini, atau ayat Allah ini maksudnya begini. Nah, supaya kita selamat dalam pemahaman. Karena praktek kita baik dalam akidah atau ibadah itu bangunan dasarnya adalah al-fahmu, pemahaman, bukan wujudun nusus, bukan adanya dalil. Dalilnya ada, benar, nggak mungkin salah. Tapi yang membuahkan sikap, membuahkan akidah, membuahkan manhaj, membuahkan amal, itu pemahaman terhadap dalil. Karena itu ulama mengatakan al-ibrah laisa fi wujudi al-adillah walakin fi husni al-istidlal. Jadi yang jadi standar ukuran itu bukan ada dan tidak adanya dalil, tapi tepat dan tidak tepatnya pendalilan.
Kan begitu. Kalau kita katakan khamr haram apa enggak haram? Haram. Ada dalil? Ada. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Nah, dalilnya benar apa enggak benar? Benar, itu Quran, enggak mungkin salah. Tapi pendalilannya pas atau tidak pas? Enggak pas, enggak ada hubungannya dengan haramnya khamr itu. Jelas ya, misalkan begitu. Karena penyimpangan yang terjadi, baik masalah i'tiqad ataupun masalah amaliyah, itu semua karena apa? Pemahaman. Dan itu ahli sunnah mengikat satu pemahaman, memahami agama dengan satu-satunya pemahaman, yaitu fahmus salaf, pemahaman para salaf, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dah mentok di situ. Itu disebut 3 generasi yang utama. Menyimpang darinya berarti salah. Bahkan kalau kita runut, terjadinya bid'ah itu kan di kurun-kurun belakangan. Mari kita sampaikan, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan terjadi muncul fitnah bid'ah Khawarij, disusul Syiah, disusul Qadariyah di akhir masa sahabat. Kemudian muncul Murji'ah. Ini sahabat masih ada, dibantah oleh para sahabat, berarti mereka di atas kebatilan. Di tengah masa tabi'in muncul Jahmiyah, dibantah oleh Imam At-Tabi'in. Begitu, dikembangkan terus. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu. Nah, ulama semua menulis kitab-kitab sesuai dengan fitnah yang terjadi pada masa itu. Sehingga pada masa Imam Ahmad, pada masa Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad, jeda antara Imam Ahmad dan Syekhul Islam. Kenapa kitab-kitab banyak dipenuhi dengan bantahan-bantahan terhadap penakwilan-penakwilan dalil-dalil? Karena fitnah yang ditebarkan pada masa itu yang paling besar hal tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kenapa konsen di pembicaraan tentang uluhiyah? Karena kesyirikan terjadi besar-besaran pada saat itu, sampai masyarakat Arab persis seperti masa saat diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para ulama kita membela akidah yang hak. Ya, nah, kita ke risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala, berkata Syekh Imamud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahab, aslu dinil Islam wa qa'idatuhu amrani. Pokok agama Islam dan landasannya itu ada 2 perkara. Sering kita bicarakan, tapi kita perlu ulang-ulang. Ya. Aslu dinil Islam, pokok agama Islam, wa qa'idatuhu, dan pondasinya, landasannya itu amroni, ada 2 pondasi. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, al-amru bi ibadatillah wahdahu la syarikalah. Pokok pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, zat yang tidak ada sekutu baginya. Ibadah ini landasan pokok agama kita. Kita diciptakan untuk memberikan ibadah. Kepada siapa ibadah diberikan? Kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Situ ada nunnya, padahal didahului lam. Lam ini disebut lam ta'lim. Kalau bahasa Arab begitu. Liya'budu, mestinya begitu. Loh kok ada nunnya? Karena habis nun ini mestinya ada ya mutakallim. Ya artinya saya, ya ana, itu loh ya. Makanya nunnya nggak dibuang, asalnya liya'buduni gitu. Maka di ayat itu nunnya dikasroh sebagai tanda bahwa yang dibuang adalah huruf ya, artinya saya. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka memberikan ibadah hanya kepadaku. Dalam penafsiran Ibnu Abbas, liyuwahhiduni,
agar mereka mentauhidkan aku. Ini pokok mendasar ya. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Wa tahridu ala dzalik, dorongan kuat untuk bisa terrealisasi ibadah tersebut. Jadi tujuan kita ya ibadah, gak ada yang lain. Dihidupkan untuk ibadah. Itu ujian hidup namanya gitu. Allah menyatakan ujian itu kan ada dua. Ujian hidup yang berbentuk fisik manusia. Ini disebutkan dalam ayat Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri as-sabiri. Dan betul-betul kami akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut, wal ju', lapar, hilangnya rasa aman, dikuranginya sebagian rizki sehingga terjadi kelaparan. Ini kalau di tempat kita barangkali nggak kita jumpai. Di negeri-negeri lain kayak saudara kita Palestina hari ini atau di Sudan hari ini, Masya Allah, mati kelaparan. Udah miskin, lapar, perang lagi, Masya Allah. Itu wa naqsim minal amwali wal anfus, dikurangi harta, jiwa, kematian, wassamarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ujian hidup bentuknya fisik. Semua kita pasti mengalami. Di dunia saja itu. Di akhirat nanti ditentukan dengan ujian yang sifatnya maknawi, ujian dalam agama. Itu tertuang dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Berarti dalam kehidupan dunia kita sebagai manusia yang punya fisik seperti ini zahir akan diuji. Sebagai manusia hidup di dunia terkait dengan syariat Allah, agama Allah, sebagai hamba Allah juga akan diuji. Kalau tadi ujian fisik pada rasa takut, kesedihan, kurangnya harta dan seterusnya dari ujian-ujian yang biasa dijumpai oleh manusia, kalau agama diuji ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum, untuk diuji kalian. Bagaimana ujiannya? Ayyukum ahsanu amala, mana diantara kalian yang paling bagus amalnya, paling bagus, yang paling ikhlas, paling benar. Diuji. Nah, kalau kita pikir penyimpangan manusia seluruhnya itu karena dua hal ini. Orang memberikan ibadah kepada selain Allah, terperosok kepada kesyirikan, itu dia melanggar ikhlas. Riya, sum'ah, pamer, ingin disanjung orang. Juga kadang nggak sabar gitu ya. Karena itu ujian. Mau ikhlas apa enggak? Kayaknya beramal itu kalau nggak disebutkan sama orang kok nggak marem, ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kalau nggak ada tantangannya, nggak ujian namanya. Kalau semua orang itu polos, ikhlas semua, nggak ujian namanya. Nah, maka ketika muncul tidak ikhlas, jangan jadikan itu penyakit yang mengalahkan kita, tapi jadikan lahan ibadah, dilawan. Nggak usah disebut, pokoknya nggak usah ngomong, begitu berjuang. Nanti orang nggak ngerti, Allah ngerti, ya udah begitu. Orang nggak bisa kasih apa-apa, Allah yang punya surga. Begitu perjuangannya, itu nilainya besar. Tapi kalau baru muncul langsung dituruti, ya ini gagal ya. Itu yang ikhlas, akhlasuhu,
yang paling ikhlas. Jadi semakin bagus ikhlasnya, semakin bagus amalnya. Yang kedua, shawab, benar, aswabuhu. Kata Fudail bin Iyad, al-khalis idza kana lillah. Amal itu ikhlas kalau semata-mata karena Allah. Was-shawab idza kana ala sunnah. Benar kalau dibangun di atas sunnah. Khawarij menyimpang dari sunnah. Keikhlasannya nggak ngerti mereka ikhlas apa tidak ikhlas. Semua kebid'ahan berarti menyimpang dari sunnah. Diuji ibadah kita. Nah, kemarin kita sampaikan ini kalau direnungi, perkara yang paling penting itu di situ. Antum kasih ibadah kayaknya remeh, tapi kalau antum berupaya untuk ayyukum ahsanu amala, besar di sisi Allah. Jadi nggak hanya sibuk beramal, beribadah, tapi terlebih dulu sibuk untuk mensukseskan amal kita. Ini kan tahapan yang kemarin kita pelajari di dalam kewajiban kita menghadapi syariat Allah, perintah Allah. Setelah amal kan dibangun amalnya di atas apa? Ikhlas dan mutabaah. Jadi nggak hanya gegap gempita, gemerlap amalnya, tapi nggak berkualitas. Jangan itu yang dicari. Ahli sunnah ya. Jangan yang ecek-ecek. Cari yang betul-betul paten. Itu loh. Yang asli, yang bagus, yang legal gitu loh ya. Jangan mau yang nggak jelas. Rame belum tentu berkualitas, besar belum tentu perlu, gemerlap belum tentu berkualitas. Nah, kalau kita lihat hadis, Rasulullah menggambarkan amalnya Khawarij itu udah gegap gempita itu, sampai sahabat saja dikatakan kecil. Takiruna salatakum ma'a salatihim, siyamakum ma'a siyamim, yaqra'una al-Quran. Masya Allah amalnya. Kalau lihat surah orangnya, ahli ibadah yang luar biasa. Penengnya cekung, matanya masuk ke dalam, kurus, krempeng begitu. Dahinya ini kapalan hitam kayak kita ini kan gitu ya. Masya Allah. Ini ibadahnya luar biasa dan tidak ingin dunia. Pakaiannya compang-camping. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa. Tapi tidak berkualitas. Jadi hanya gemerlap dan gegap gempita. Para sahabat yang ibadahnya sederhana tapi kualitasnya tinggi. Kenapa? Karena mereka punya fikih yang mendalam dalam ayat ini. Ayyukum ahsanu amala. Nggak bisa jangan antum pastikan ini yang sedekah 1 juta dengan yang sedekah 10.000. Pasti yang 10 juta ini wah begitu. Enggak. Tergantung kembali kepada akhlasuhu wa aswabuhu. Paling ikhlas, paling mencocoki sunnah. Kadang kan orang bangga dengan jumlah gitu, tapi lupa membangunnya di atas fondasi yang kokoh. Jadi poin pertama tadi, beribadah. Kita, fondasi agama kita itu perintah untuk beribadah kepada Allah saja, zat yang tidak ada sekutu baginya. Anjuran kuat untuk melaksanakan dan merealisasikan peribadahan ini. Maka jangan sampai ada di lingkungan kita kesyirikan, atau ada di tempat kita ini yang nggak beribadah pada Allah. Ada orang nggak sholat, jangan. Nanti kalau muncul adab Allah, kena semuanya. Harus diingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Jangan dibiarkan. Etika katanya atau adab manusia yang kita ini kadang nggak enakan, jangan dijadikan sesuatu yang mengalahkan syariat Allah. Tegas ingkari dengan cara yang terbaik, nah, tapi harus diingkari. Misalkan pelaku seorang, loh antum banyak begini, kok satu nggak sanggup ngingkari? Ini karena apa? Kadang-kadang justru begitu mengingkari, kalimat kita tidak sama. Itu harus dijaga ikhwah. Ibadah kepada Allah harus tegak, karena kita berkumpul di sini apa tujuannya? Menegakkan ibadah supaya nyaman.
Nah kalau di sini cuma tinggal fisiknya saja, makan minum, kemudian nggak peduli dengan ibadahnya, nggak peduli dengan ilmu, terus itu apa? Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Antum keliru kalau jauh-jauh ke sini misalkan, oh di sana adalah ladang maisah yang biru apa hijau misalkan. Salah. Kita ingin bagaimana beribadah dengan tentram, melihat wajah-wajah ahli sunnah, begitu loh ya, nikmat seperti dijaga. Kemudian anjuran untuk beribadah, dorongan untuk beribadah, dan ini disebarkan, anak-anak kita ajari untuk beribadah, jangan dibiarkan, jangan putus asa ketika anak kita ini tidak sebagaimana yang kita harapkan. Koreksi, barangkali niat kita salah. Anak kita jadikan lahan untuk kita paksa mengikuti kemauan kita, bukan keinginan Allah dan Rasulnya. Akhirnya kadang-kadang nggak sukses. Atau kita berbangga, oh saya bapak yang hebat, anak saya begini. Jangan. Taufik itu dari Allah SWT. Kadang-kadang kebanggaan yang sampai melupakan penasapan nikmat kepada Allah itu justru menjadi bumerang. Cabutnya nikmat itu akhirnya anak jadi PR terus bagi kita. Bersabar, harus bersabar. Tadi loh, tulus, ikhlas, terus ikuti sunnah Rasulullah SAW. Gak ada hawa nafsu di sini. Bahkan mohon sama Allah. Mohon, kalau nggak diberi taufik oleh Allah nggak bisa kita ini jujur ikhlas itu. Ngeyelnya itu ada saja. Udah jelas salah, menyimpang dari sunnah, ngeyel. Itu nilai jujur dalam ittibanya terluka. Ya. Nah, kemudian wal mu'alatu fihi, membangun cinta dan kasih sayang di atas tauhid, di atas ibadah yang benar tadi. Nah, mu'alat di sini ada perinciannya. Yang dimaksud mualat, cinta dan kasih sayang, itu mahabbatun diniyah, cinta yang sifatnya diniyah, itu yang nilainya tinggi. Maka ada 3 rinciannya. Nah, kita yang dimaksud oleh mu'alif, wal mu'alatu fihi, berkasih sayang di atas fondasi tauhid, ibadah kepada Allah. Jadi kita cintai saudara-saudara kita ahli tauhid, siapapun dia, apapun strata kehidupannya, kaya, miskin, dikenal orang, nggak dikenal orang, selama dia ahli tauhid, itu orang yang harus kita cintai. Kenapa kita cintai? Karena tauhidnya, karena ibadah yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mahabbah diniyah. Contoh mualat, bedakan dengan tawali. Kemarin kita sudah bahas di Aqidul Islam ya. Kalau tawali itu artinya menolong, seperti ayat Allah, wa may yatawallahum minkum, siapa yang menolong mereka Yahudi di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir. Kalau tawali menolong, memenangkan, itu tawali. Kalau mualat, cinta dan kasih sayang. Beda. Jelas ya? Nah, mualat, cinta kepada selain ahli tauhid itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama, cinta karena diniyah, karena agama. Seorang itu dicintai karena dia orang kafir, karena kekafirannya, maka ini yang cinta yang muharram, diharamkan, dan itu berbentuk kekufuran, syirik. Kenapa? Karena mualat, cinta dan kasih sayang itu wajib dibangun di atas tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Jelas ya itu. Loh, ini kalau nggak bener meletakkannya, nggak kita pahami, bisa jatuh kepada kesyirikan loh ya. Cinta itu amalan apa? Amalan hati, amalun qalbiyah. Jadi mencintai orang karena agama harus dibangun di atas apa? Tauhid.
Kalau mencintai orang kafir musyrik karena kekafirannya, karena kesyirikannya, ini pembatal Islam. Haram. Hati kita cenderung kepada orang Nasrani misalkan, karena dia sebagai Nasrani, karena agamanya, oh bagus. Nah, ini kufur. Syiriknya syirik besar. Jelas ya? Yang kedua, mualat yang masuk dalam mahabbah tabiiyah, cinta yang tabiat. Artinya nggak ada usaha, nggak ada sebab yang dia upayakan, otomatis gitu dan itu namanya cinta tabiat. Karena orang itu barangkali secara fisik menarik, dia cintai. Jadi nggak ada upaya yang dia usahakan supaya saya mencintainya, tidak ya. Begitulah tabiat manusia. Jelas ini ya. Itu jaizun, boleh. Karena manusia nggak bisa dibohongi itu. Jangan kamu cintai, nggak bisa. Jelas ya. Karena kadang-kadang akhlak misalkan gitu, itu membuat kita cinta. Orang itu baik, suka membantu kita, padahal dia kafir musyrik. Jatuh cintanya karena tabiat. Tabiat manusia itu kalau diperlakukan dengan baik, dia akan mencintai. Nah, itu boleh. Karena nggak bisa enggak. Ya tabiat manusia otomatis cenderung seperti itu, nggak bisa dibohongi gitu. Jelas ini boleh. Bahkan kadang-kadang kan ini perlu jadi pelajaran bagi kita. Ada di antara kita ini yang bilang, Ustaz, saya ini muamalah dengan orang kafir kayaknya lebih tenang daripada dengan teman sendiri. Oh, Masya Allah. Ini kan luka yang sangat dalam itu. Kok bisa itu? Kenapa? Karena asalnya orang muslim itu kan polos, husnudzon. Tapi husnudzon sekarang itu sulit, karena perilaku manusia sudah banyak yang rusak. Gitu. Orang itu nggak menyangka orang yang dikasihani kekasihnya cinta kok mengkhianatinya. Nggak terdetik itu. Tapi ternyata seperti itu. Lukanya sangat dalam itu. Nah, kita ini kan muamalah banyak kadang-kadang dijaga itu. Saya nggak salahkan antum, saya juga nggak membela berlebihan antum. Mudah-mudahan antum baik. Ya, karena pernah disampaikan Ustaz, sebenarnya dulu misalkan tinggal sama antum, pergi gitu. Sebenarnya bukan masalah din, bukan masalah pemahaman, masalah akhlak dalam muamalah. Saya sedih, tapi ya gimana lagi? Saya mau salahkan antum, saya juga ngerti antum salah apa enggak. Mau salahkan dia, saya juga nggak ngerti. Tapi itu terjadi. Nah, ini perlu diperbaiki. Jangan sampai muamalah dengan orang kafir lebih nyaman daripada saudara sendiri. Loh, kalau kita baca seperti kitab kabairnya Zahabi, maknanya kan orang muslim itu, mukmin itu nggak mungkin khianat. Orang mukmin itu nggak mungkin bohong. Artinya apa? Khianat sama bohong itu bukan akhlaknya orang yang beriman, itu akhlaknya munafik. Lah, lawan dari iman itu nifak. Lah, kok mukmin sampai bohong, sampai khianat? Nah, ini udah apes itu. Apalagi ustaz kok bohong. Rasulullah itu nggak bisa digugat dakwahnya meskipun beliau diusir, karena beliau nggak pernah dusta. Jadi kebenaran tetap bersinar meskipun orangnya sudah nggak ada. Makanya kebenaran itu pasti menang, pasti. Kalau yang bawa kebenaran menang dalam arti makna. Kalau fisik bisa jadi kalah, mungkin diinjak dia, mungkin sampai dibunuh, mungkin dizalimi, nggak bisa melawan, lemah mungkin. Tapi kebenaran yang dia tegakkan nggak mungkin akan terkalahkan. Mati juga orangnya barangkali udah dihukum sampai mati, diinjak-injak, barangkali dihinakan, mati udah. Tapi kebenaran yang dia bawa tetap bersinar, tetap menang. Falillahil hujjatun
balighah. Bagi Allah adalah hujah yang kokoh, yang kuat, nggak mungkin terkalahkan. Rasulullah harus terusir dari Makkah. Apa kemudian di Makkah hilang? Enggak. Orang Makkah tetap berpikir yang disampaikan Muhammad, benar, nggak bisa terkalahkan. Beliau terusir, tapi hujah sudah tegak di Makkah. Nah itu mualat. Yang kedua tadi seperti itu. Yang ketiga mualat, cinta karena urusan dunyawiyah. Lebih mencintai orang kafir daripada orang muslim, tapi urusan dunyawiyah ini haram, dosa besar. Jelas. Jangan kita mengalahkan orang saudara kita sama muslim karena apa? Urusan dunyawiyah dengan orang-orang kafir musyrik. Nah, kita jeda dulu. Sedikit kita lanjutkan. Jadi saya ulangi, asal agama yang pertama dan fondasinya adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, zat yang tidak ada sekutu baginya. Kalimat sederhana dicamkan itu. Wa tahridu ala dzalik, dorongan kuat untuk terrealisasinya peribadahan tersebut. Ya. Wal muwalatu fihi, menjalin cinta dan kasih sayang karena tauhid, karena ibadah. Berarti yang cinta dan kasih sayang di sini maksudnya mualat diniyah, cinta dan kasih sayang yang dibangun karena agama, karena ibadah kepada Allah. Ini yang diberi nilai yang sangat tinggi oleh Allah. Itulah yang merupakan kesempurnaan Islam. Yang Rasul mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, berarti iman dia sudah sempurna. Nabi juga mengatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Paling kokohnya tali keimanan itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Makanya orang yang mencintai saudaranya karena Allah, perintah Nabi, kabarkan. Ada orang lewat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai si fulan. Apa sudah kamu kabarkan kepadanya? Belum. Akhbirhu, kabarkan. Kasih tahu, inni uhibbuka fillah. Apa jawabnya? Kalau ada orang mengatakan itu kepada kita, saya mencintai engkau karena Allah. Apa? Ahabbakallahu bima ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu dengan apa yang engkau cintai aku karena Allah. Untuk mengamalkan hadis Nabi ini, faedahnya nanti besar. Barangkali hati kita akan dilimputkan oleh Allah sehingga tumbuhnya apa? Saling cinta. Saling cintanya karena apa? Karena Allah. Nah, saling cinta tadi satu yang diniyah karena Allah itu hanya untuk ahli tauhid muslim, nggak boleh kepada orang yang melanggar tauhid. Yang kedua, cinta yang sifatnya tabiiyah, itu urusan manusia, nggak bisa dicegah. Kecenderungan hati yang tidak sampai bernilai apa? Diniyah, ibadah, boleh. Ya, seneng gitu aja loh, tapi nggak ada nilai ibadahnya. Tabiat manusia gitu loh, melihat sesuatu yang bagus senang, melihat sesuatu yang indah senang, melihat sesuatu yang punya daya tarik senang, wajar ya, itu tabiat. Nggak kemudian, tapi nggak boleh berlebihan, nanti kalau berlebihan bisa masuk ke nilai agama tadi. Yang ketiga, selain dua hal tadi, jadi mencintai orang kafir karena urusan dunia melebihi orang-orang muslim, maka ini muharram, dosa besar. Jelas ya? Nah, lebih dicintainya sehingga ketika ada urusan dunia dimenangkan, lebih dicintai. Nah, ini dosa besar, tapi belum sampai syirik atau kufur ya. Kemudian lanjutan dari asal yang pertama, jadi ada tiga ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan dorongan untuk merealisasikannya dalam kehidupan, ini pokok agama loh. Ibadah diberikan hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik, intinya begitu. Yang kedua, menjalin cinta dan kasih sayang yang diniyah itu karena tauhid, dibangun di atas tauhid. Dua, yang ketiga, wa takfiru man tarakahu,
wajib menghukumi kafirnya orang yang meninggalkan tauhid. 3 poin ini pokok agama. Nggak cukup saya beribadah hanya kepada Allah saja, tapi kasih sayang kepada orang kafir dijalin. Ini rusak. Nggak cukup misalkan kita beribadah hanya kepada Allah saja, kemudian kita berkasih sayang karena tauhid, tapi tidak mau meyakini kafirnya orang yang meninggalkan tauhid. Nggak cukup. Namanya orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ya musyrik, kafir. Nggak boleh kafir, nggak tahu saya, nggak jelas. Gimana nggak jelas? Nasnya jelas kok. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga rangkaian. Ini siapa ini? Nasrani. Jelas ya? Nah, wajib begitu. Termasuk orang yang sudah tegak padanya hukum kafir dari syariat ini, meskipun dia tadinya mengambil dinul Islam. Seorang muslim yang melakukan syirik besar, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jelas seperti itu, maka wajib dihukumi musyrik kafir. Jangan ragu. Musyrik enggak ya? Aduh. Kalau sudah jelas, tapi kalau belum jelas, jangan. Menetapkan satu sikap dan hukum itu harus dibangun di atas apa? Kejelasan. Karena orang yang sah Islamnya secara yakin nggak boleh digeser kecuali dengan bukti yang yakin. Harus yakin dia memberikan ibadah kepada Allah. Orangnya sehat, nggak gila, misalkan begitu. Udah. Apalagi hidup di tengah-tengah kaum muslimin, sholat, apalagi suhaji, apalagi punya hafalan Quran, apalagi imam sholat, apalagi khatib, sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Begitu misalkan, wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang kufur terhadap keimanan berarti hapus seluruh amalnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah diharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar. Ditempatkan di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang zalim musyrik tidak ada penolong. Ngerti, paham begitu, malah menyembah selain Allah. Ya saifulan agisnya musyrik. Enggak boleh ragu-ragu. Kalau jelas. Tapi kalau kata fulan, jangan. Ini pokok agama. Karena dulu kita bahas pembatal Islam apa? Man lam yukaffir al musyrikin aw sakka fi kufrihi aw sahhaha madhhabahu. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu akan kekafirannya atau membenarkan madhabnya, agamanya, maka dia kafir. Hati-hati loh ya ini. Apa kita harus lihat fulan kafir? Enggak. Harus dibangun di atas ilmu yang yakin betul kalau itu asalnya muslim. Jelas? Nanti kita bahas kapan tauhid itu terwujud. Ya, penjelasan dari pokok yang pertama ini. Ini kan tauhid pertama, berarti harus ada tauhid. Dan kafir orang yang meninggalkan tauhid. Mana dalilnya kafir orang yang meninggalkan tauhid? Yang mengkufuri tauhid tadi, wa may yakfur bil imani, surat Al-Maidah, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengkufuri keimanan, lah puncak iman itu apa? Tauhid. Afdaluha la ilaha illallah, tauhid. Berarti hapus seluruh amalnya dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Harus dibangun fondasi akidah seperti itu. Adapun memfatwakan si fulan kafir, si fulan musyrik, itu bukan ranah kita, itu urusan qadhi, urusan alim minal ulama. Urusan kita adalah menjaga asal akidah kita, jangan sampai lepas. Jadi antum jangan sibuk mau menegakkan hukum ini kepada orang per orang, jangan, dah nyaman, pokoknya akidah saya seperti itu. Kok ternyata nampak dohir di depan saya, ya sudah, sikap saya begini. Adapun mengatakan hati-hati loh ini kafir musyrik, itu bukan ranah kita, itu urusan qadhi, hakim, urusan ulama besar, tidak sembarang orang. Beda ya, jelas ya. Nah, jangan salah paham nanti sana kemari mengkafirkan orang, terus katanya ini yang ngajarin Abu Hamam. Nah, susah ini nanti kan. Makanya nanti kalau ada salah paham, apalagi gagal paham, tanyakan ya. Nah, demikian insyaallah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya.
Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.